Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memilih pilihan yang salah, nanti efeknya itu akan panjang sekali. Ketika kita memilih yang bukan dari kehendak Tuhan, apapun itu namanya, nanti konsekuensinya kita yang akan tanggung sendiri. Makanya segala sesuatu itu kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Libatkan Tuhan dalam segala seluruh urusan dalam hidupmu, apapun itu namanya. Karena Tuhan ciptakan kita itu punya maksud dan tujuan. Tujuannya itu menggenapi rencananya, bukan menggenapi rencana kita. Tapi banyak orang memutuskan segala sesuatu semaunya sendiri, dan ketika mereka mengalami problem di tengah jalan, akhirnya mereka yang tanggung dan nyalain orang lain, bahkan nyalain Tuhan. Padahal yang salah adalah dirinya sendiri. Kita hari ini yang ngerti kebenaran firman Tuhan, kita harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu loh, dalam kehidupan kita. Apapun lah, kita mau berbuat apa, kita memutuskan apa, kita mau ngambil sikap seperti apa, harusnya sejalan dengan firman. Apalagi kepentingan-kepentingan yang hubungannya itu panjang, urusannya itu panjang dalam kehidupan kita. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dengan seseorang, kau mesti tanya Tuhan, itu jodoh dari Tuhan apa tidak? Kalau kamu hanya memandang muka saja, memandang apa yang dia miliki, betapa gantengnya, penampilan fisiknya, tapi kalau itu bukan dari Tuhan, di dalam pernikahanmu nanti kamu akan berdarah-darah, akan mengalami banyak persoalan. Ada orang yang sudah tahu pilihannya salah, dikasih tahu bangkang, dikasih tahu membantah, dan apa yang terjadi? Ketika mereka menghadapi masa-masa perjalanan yang sulit di kemudian hari, mereka tetap butuh Tuhan kok, padahal pilihan yang salah. Kita akan lihat contoh ketika pilihan itu bukan kehendak Tuhan, keputusan itu bukan kehendak Tuhan, ujungnya akan ketemu problem. Bapak Ibu, hari ini kita harus mengerti ini supaya kita ini berjalan dalam pusat kehendaknya, bukan jalan mau kita sendiri. Banyak orang memutuskan semaunya sendiri. Nanti ujungnya toh kamu butuh Tuhan. Engkau yang sudah jauh daripada Tuhan, apalagi sudah terang-terangan melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jauh lebih baik dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, dan balik sama Tuhan. Orang-orang yang hanya sekedar mengejar kepuasan dagingnya, kepuasan hawa nafsunya, toh ujungnya suatu hari engkau akan kebentur dan butuh Tuhan. Saya perhatikan ada orang-orang yang salah mengambil keputusan, tetap ujungnya kita itu perlu Tuhan. Tuhan yang menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita. Dalam hal segala, apapun loh, dalam sisi kehidupan kita ini. Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan dan orang Mesir, Hagar namanya. Sarai ini sama Abram dijanjikan akan mempunyai keturunan. Suatu hari akan menjadi bapak segala bangsa. Tapi secara fisik kok belum terlihat terobosan, kok belum lihat, mana mungkin sudah tua. Karena memang sudah tua tapi kelihatan masih cantik sekali. Berapa banyak di antara kita engkau sudah pegang janji Tuhan, hari ini ngalami tekanan, hari ini ngalami masalah, hari ini rasanya belum kelihatan jalan keluarnya, belum mengalami terobosan, malah masih bulet-bulet terus. Tapi kalau kamu melihat janji Tuhan, kamu akan dikuatkan, kamu fokus janji Tuhan. Seperti perjalanan orang Israel di bawah bulet-bulet di padang gurun, padahal Tuhan janjikan dia masuk tanah perjanjian. Tapi kok ternyata selama 40 tahun bulet-bulet saja, jangan-jangan janjinya nggak digenapin. Oh, ternyata tanah yang didudukin oleh orang-orang asing itu tanah perjanjiannya, orangnya ganas-ganas lagi. Bagaimana mungkin ini? Dan ujungnya mereka putus asa, kecewa, memiliki sikap yang salah, dan akhirnya nggak masuk tanah perjanjian. Dalam hidup kita, apapun yang kita alami hari ini, engkau pingin ngelihat mujizat, engkau pingin ngelihat terobosan, engkau pingin melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, engkau pingin melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, tapi hari ini kok rasanya masih jauh, rasanya masih berat, rasanya kok nggak bisa, rasanya kok ini nggak mungkin, kemana Tuhan kok nggak dengar saya. Ada banyak orang mengalami seperti itu loh. Tuhan nggak jauh doa saya, Tuhan udah nggak peduli dengan saya, rasanya. Dengerin baik-baik, Tuhan tetap peduli. Sekali Tuhan berjanji, dia bukan Allah yang berdusta. Dia pasti akan genapi. Dia pasti akan genapi seluruh apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, apa yang difirmankannya pasti digenapin kok.
Masalahnya penggenapan itu bukan waktu kita ngikutin waktunya Tuhan. Hari ini engkau ngalami masa sulit apapun, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan dan kita fokus kepada janji Tuhan, engkau tidak akan lemah. Tapi kalau kamu lemah, kamu tidak akan menikmati apa yang dijanjikan itu. Banyak orang di tengah jalan lemah, stres, bingung, putus asa, kacau, jalan sama Tuhan. Saya ngalami masa-masa sulit suatu hari ketika saya masih baru mengalami Tuhan, mulai cari Tuhan. Saya dinubuatin suatu hari sama hamba Tuhan yang diurapin menurut saya. Saya ditumpangi tangan rebah pertama kali itu di Bali, di Hotel Radisson Sanur waktu itu. Karena ada acara kebaktian besar, saya datang dari GBI Lembah Pujian, GBI Betani zaman itu, ngundang hamba Tuhan yang diurapi di zamannya luar biasa sekali. Dan saya dinubuatin, itu sekitar tahun 96 waktu itu. Saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, baru mulai cari Tuhan, baru mulai kejar Tuhan waktu itu. Dan dinubuatin, dan ternyata nubuatan itu digenapinya tahun 2021, butuh waktu yang lama. Ternyata dalam masa waktu yang lama itu, saya itu sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi orang yang lebih matang, lebih bisa mengendalikan diri, lebih menguasai diri, lebih memiliki motivasi hati yang benar, lebih diremukkan supaya fokusnya sama Tuhan dan lain sebagainya. Butuh proses yang lama. Saya ngalamin itu banyak tantangan, dari tantangan satu pada tantangan yang lain. Kadang nggak terlihat jelas perjalanan hidup saya itu ke depan seperti apa. Kelihatannya seperti gelap semuanya, jalan buntu semuanya. Kok kelihatannya gagal, jauh dari pengharapannya. Saya tetap melangkah bersama Tuhan. Saya punya Tuhan, saya layani Tuhan siang dan malam, saya kejar Tuhan, saya banyak duduk diam di kaki Tuhan, saya belajar nyenengin hati Tuhan, dan saya suatu hari pasti akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan ternyata benar terjadi itu sampai hari ini. Saya menikmatin apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Apakah enak? Tidak enak. Apakah sakit? Iya, banyak sakitnya. Kadang berdarah-darah. Pada momen tertentu kadang rasanya kok begini, mau nyerah rasanya. Tapi ketika saya ngelihat janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya kejar itu. Saya kejar itu. Saya kejar Tuhan. Saya cintai Tuhan. Saya kasihin Tuhan. Dan pasti Tuhan genapi. Dan Tuhan benar-benar terbukti, Dia bukan Allah yang berdusta. Dia selalu bikin mujizat dalam hidupmu. Apapun yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, apapun yang kamu baca firman-firman itu seperti lompat dan menjadi rema dalam hidupmu. Pegang itu, kejar itu. Apa yang dijanjikan dalam hidupmu, atas keluargamu, atas sakit penyakitmu, atas anakmu, atas pelayananmu, atas masa depanmu, atas keuanganmu dan lain sebagainya. Apapun lah itu namanya, kejar Tuhan, cintai Tuhan, hormatin Tuhan, kasihin Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat pertolongan ilahi. Engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dia akan buat sesuatu yang ilahi. Dia akan bikin terobosan, dia akan bikin breakthrough, dan dia akan nyatakan kuasanya dalam hidupmu. Bapak Ibu, bagian kita hari ini itu memberi hati, mendedikasikan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pegang janji Tuhan dan jangan pernah ragu dan bimbang. Tetapi yang dialami oleh Sarah dan Abram ini berbeda. Ketika ngelihat janji itu belum digenapi, dia coba pakai caranya sendiri. Makanya saya bilang, kalau Tuhan berjanji jangan pakai caramu sendiri. Promosi dan peninggian itu datangnya dari Tuhan. Pakai caranya Tuhan, bukan pakai cara manusia. Jangan mempromosikan dirimu dengan cara manusia. Kalau belum waktunya akan bikin trouble, akan bikin masalah. Kalau kamu memaksakan dirimu sendiri, bukan kehendak Tuhan, kamu akan ketemu masalah. Seperti yang dialami oleh Sarai dan Abraham. Dan apa yang terjadi di ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Siapa bilang? Tuhan berjanji kok memberikan anak. Tapi dia punya cara pandang sendiri. Sarai ini punya pola pikir sendiri. Oh, dia ngomong, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan, bangku menjadi bapak segala bangsa, keturunan akan seperti pasir di laut dan bintang di langit kok. Malah dia ngomong seperti ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Itu bisa membatalkan rencana Tuhan. Perkataan burukmu, perkataan jelekmu, mana mungkin diubah, mana mungkin bertobat, mana mungkin dipulihkan. Wong kelakuannya jelek dan bejat. Ya, pikiranmu seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, ketika kita berkata-kata, Iblis menjadi saksimu, roh jahat menjadi saksimu, Roh Kudus menjadi saksimu. Jadi satu perkara, dua orang saksi menurut Alkitab itu sah.
Ini hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Roh Kudus mendengar, setan pun juga mendengar. Itu sah perkara. Hati-hati dengan lidah bibir. Omong dengan baik. Yang diperkatakan janji Tuhan, bukan masalah dan persoalan. Ingat-ingat baik-baik ini. Yang perlu kita perkatakan itu janji Tuhan, firman Tuhan, kebenaran, bukan kenyataan yang kamu alami hari ini. Kenyataanmu hari ini bisa berubah ketika Tuhan buat sesuatu. Yang dikatakan janji Tuhan ya. Kalau engkau ketemu suami yang belum bertobat, keluarga yang acak-acakan, keuanganmu bawa blur, yang kamu perkatakan itu janji Tuhan. Kamu perkatakan yang baik, yang sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, yang selaras dengan firman. Kalau kamu perkatakan yang buruk, akhirnya kamu ngambil keputusan yang salah. Akhirnya kamu menolong dirimu sendiri dan tidak mengizinkan Tuhan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup. Nanti ketemu problem di tengah jalan, pasti ada resikonya sendiri. Ingat dengan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Menurut kerajaan Allah, menurut ketetapan surga, dia harusnya mati. Tapi dia ngomong sama Tuhan, minta diperpanjang umurnya. Bapak Ibu, ketika masa perpanjangan umurnya, dia melahirkan anak namanya Manasye. Gara-gara Manasye ini seluruh orang Israel menyembah berhala dan kena murka Tuhan. Karena keputusan yang kita ambil itu harus tepat dan sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Baru nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu perlu step by step kita kenal Tuhan. Kita belajar firman. Segala sesuatu yang kita putuskan harus mempermuliakan nama Tuhan. Harus itu. Kalau tidak, kamu pakai caramu sendiri, kamu akan pasti ketemu problem. Lihat ini. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini katanya Sarai. Dia menghasut dengan perkataan jelek, padahal Tuhan yang janji kok. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Dia suruh tidurin pembantunya. Dia pakai caranya sendiri. Pakai usahanya sendiri. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Anehnya, dia juga mendengar perkataan Sarai. Bukan pegang janji Tuhan. Harus yang dipegang janji Tuhan. Wong Tuhan tidak pernah berdusta kok. Yang dipegang janji Tuhan. Hari ini belum melihat, jalan terus sama Tuhan. Hari ini belum melihat terobosan. Hari ini belum melihat sesuatu yang ilahi. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin berjalan bersama Tuhan. Step by step engkau akan melihat breakthrough. Engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat perkara-perkara ilahi dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ikut Tuhan, ikutin caranya, ikutin kehendaknya, ikutin maunya, bukan ngikutin kita. Dan kalau kita sering pegang perkataan orang, kita terhasut dengan perkataan orang, kita ikutin perkataan orang yang bukan sesuai dengan firman, kamu akan tanggung risikonya sendiri. Bapak Ibu, yang perlu kita dengar itu janji Tuhan atas hidupmu, bukan perkataan buruk orang lain, bukan perkataan nasihat orang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya kita lebih suka dengerin nasihat orang lain daripada dengerin apa yang Tuhan janjikan. Kita gampang terpengaruh, manusia ini gampang rapuh sekali loh, gampang terpengaruh, gampang terhasut, dan ujungnya akhirnya ketemu problem di belakang hari. Apa yang terjadi? Abraham dengerin kata Sarai. Bukan ingat janji Tuhan. Di ayat yang ketiga, jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil harga hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Diambillah. Ini laki-laki ngelihat perempuan, ya maulah. Bukan ingat janji Tuhan. Hati-hati ini. Para laki-laki, engkau mesti tahu komitmen itu. Kamu mesti dengar janji Tuhan. Jangan bikin keputusan yang salah. Jangan ambil keputusan semaumu sendiri. Izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Izinkan Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau akan melihat kedahsyatan yang Tuhan kerjakan. Di ayat yang keempat, Abraham menghampirin Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Kan kurang ajar ini pembantu. Ngelihat pembantunya nggak hamil dan dia sekarang diperistri oleh tuannya dan hamil, akhirnya kurang ajar, memandang rendah tuannya. Nah, siapa yang mau? Ini pembantu seperti pepatah Jawa, kere munggah bale. Seperti pepatah Jawa itu bagus sekali. Cicak nguntal lempyak. Sorry, bukan cagak. Cicak nguntal lempyak. Artinya cicak mau makan plafon, ya mana bisa. Seperti orang itu di dalam pewayangan itu ada itu. Namanya Petruk dadi ratu. Orang bukan
bukan kapasitasnya naik, ya akhirnya menjadi sombong. Berapa banyak orang seperti ini? Tidak memiliki kapasitas apa-apa, pengertian tidak nggak memiliki pengertian, pemahaman juga kurang, tapi tiba-tiba naik, angkuh, sombong. Makanya perlu proses pembentukan, itu penting, Bapak Ibu. Alkitab katakan orang-orang yang baru bertobat jangan dikasih pelayanan. Nanti dia sombong dan angkuh dan malah jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang seperti ini terlibat dalam pelayanan? Pengusaha karena kasih persembahan gede ya dilibatin dalam pelayanan, tapi ngelihat secara kelakuan karakter dan kedekatannya dengan Tuhan masih jauh. Akhirnya dia menjadi sombong dan angkuh semena-mena. Banyak orang yang seperti ini. Kita harus ngerti panggilan hidup kita itu seperti apa. Kita harus bisa menempatkan diri kita dengan tepat, supaya hidup kita ini jadi berkat. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Saya ini orang kampung. Anaknya penjual pisang, orang yang sangat sederhana sekali. Kalau sampai hari ini tinggal di kota besar, dipakai Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, memuridkan orang-orang yang hebat, ketemu dengan orang-orang yang hebat. Itu kasih karunia, bukan kemampuan, bukan kekuatan saya. Just grace and mercy. Jadi saya tidak punya hak sebenarnya, itu miliknya Tuhan kok. Apa yang harus disombongkan? Nggak ada yang disombongkan. Kalau orang itu menyombongkan diri, apalagi hamba Tuhan, diundang minta fasilitas, hotel yang bagus, pesawat bisnis kelas, makanan restoran, kamu tuh bukan hamba Tuhan, kamu tuh tuan, kamu tuh bos. Kita ini hamba Tuhan harus belajar menempatkan diri dengan tepat. Jangan seperti Hagar, karena dia mengandung, lalu memandang rendah akan nyonyanya. Itu kan kurang ajar namanya. Nggak tahu diri, nggak tahu malu. Udah mulai nggak respect dan hormat. Lalu berkatalah Sarah kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ya salahnya sendiri sebenarnya. Wong itu bukan kehendak Tuhan kok. Ngapain kamu suruh nikah dengan suamimu, dan sekarang yang disalahkan malah suaminya. Lalu di ayat yang kelima berkatalah Sarah kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Nyalain orang lain kan. Bapak Ibu, kalau hari ini kamu ngambil keputusan yang salah, sebelum nikah kamu sudah berzina, kamu nggak hidup kudus, kamu nggak hidup takut-takut Tuhan, di dalam pernikahanmu akhirnya kamu selingkuh, atau pasanganmu selingkuh, atau cerai, sebenarnya kamu sedang menuai apa yang kamu tabur dahulu. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Itulah kita meski hidup ini hati-hati, segala sesuatu ditimbang, dipikir dengan baik. Jangan salah ngambil keputusan. Jangan semau kita sendiri. Harus belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga lari meninggalkannya. Bapak Ibu, ada konsekuensi dari pilihan yang salah. Pasti yang kita sendiri yang akan tanggung. Kamu berbuat salah, kamu akan tanggung konsekuensinya. Kamu menabur yang salah, kamu suatu hari akan menuai. Hati-hati dengan sikap, tindakan, dan keputusan apapun yang Bapak Ibu akan ambil. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Kita nggak bisa hidup mau kita sendiri. Mentang-mentang Tuhan berikan kehendak bebas, kita pilih semau kita sendiri. Kamu akan tanggung resikonya. Terlalu mahal, hidup hanya sekali kok. Kalau kamu terus menderita terus, sakit hati terus, stres terus, bingung terus, nggak bahagia, itu karena keputusanmu yang salah. Dan hari ini harus ngambil keputusan yang benar. Belajar dari semua kesalahan, belajar dari semua kegagalan, belajar dari semua kebodohan yang kita alami di masa lalu, dan mulai melangkah bersama Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kok. Tuhan pasti pulihkan. Jangan diulang dengan apa yang dilakukan oleh Sarah ini. Dia sendiri menderita. Perhatikan di ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu, kemanakah pergimu? Jawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada moyangmu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.
Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Apa yang diputuskan oleh Sarai dan mengambil Hagar menjadi istri suaminya, dia melahirkan anak namanya Ismail, dan keturunan Ismail sampai hari ini bikin trouble di mana-mana. Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangannya tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya. Peperangan, ribut, gegeran, berantem ini gara-gara ini. Trouble sampai hari ini. Keputusan yang salah, tanggung akibatnya, ruwet urusannya. Bapak Ibu, hari ini belajar dari semua kegagalanmu yang kamu lakukan, apapun yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Bertobat dan berubah. Libatkan Tuhan di dalamnya. Kamu salah pilih pasangan, kamu akan tanggung seumur hidupmu. Kamu salah potong rambut, mungkin seminggu, 2 minggu kamu bisa potong rambut lagi. Kamu salah ngambil keputusan yang penting, yang sangat mempengaruhi masa depanmu, kamu akan mengalami trouble lebih jauh dan lebih panjang lagi. Hari ini belajar, libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan bikin trouble, jangan bikin masalah. Bertobat dan berubah. Apa yang dilakukan Sarah ini menjadi contoh bagi kita hari ini. Supaya hidup itu jangan serampangan dan sembrono. Ngikutin ego, ngikutin hawa nafsu. Saya perhatikan ada orang-orang yang ngikutin egonya, ngikutin hawa nafsunya, marah-marah. Tadi saya baru lihat videonya di media sosial. Seorang yang marah-marah di jalan dan akhirnya terima akibatnya. Dan dia akhirnya berurusan dengan hukum sampai hari ini. Urusannya ruwet. Kalau engkau melanggar hukum, hukum gak akan jadi pembelamu, hukum akan menjadi lawanmu loh. Kamu melanggar hukum dan ketetapan Tuhan, Tuhan bukan menjadi pembelamu, kamu berada di sisi di mana Tuhan akan melawan kamu loh. Hari ini belajar nih, hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak. Jangan sembarangan dan sembrono. Hidup mulai takut akan Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormatin Tuhan lebih dari apapun, belajar kebenaran. Bapak Ibu, ketika engkau salah pilih makanan saja, dan kamu nikmatin karena makanan itu enak, kamu gak pikirkan resikonya di belakangnya, apa yang terjadi? Nanti ada obesitas, tiba-tiba penyakit mulai mendatangimu, dan ujungnya apa? Kamu sendiri yang tanggung resikonya. Makanya hidup ini kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan terus-terusan, dan kita harus tetap memilih keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita salah pilih keputusan, kita sendiri tanggung resikonya. Amin. Belajar menaruh hati sepenuhnya di dalam Tuhan. Belajar mematikan semua keinginan kita dan kita menselaraskan keinginan kita ini dengan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin menyenangkan hatinya. Mempermuliakan namanya. Semakin didapati menjadi orang kesayangan Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang. Memiliki kehidupan yang memberkatin banyak orang. Keputusan Sarah bikin trouble sampai hari ini di mana-mana, di seluruh dunia bahkan. Ini benar-benar nih kelakuannya seperti keledai liar. Dan keturunannya tadi, tangannya melawan tiap-tiap orang, ribut, suka, berantem, gegeran. Tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara. Ini terbukti sampai hari ini. Dan masalah kekristenan pun yang kita hari ini terjadi ketika itu juga banyak trouble dengan keturunannya Hagar ini. Maka kita harus belajar berhikmat ini. Jangan bikin kesalahan lagi. Memang kita kadang gak luput dari kesalahan, tapi kita mau belajar step by step berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kita akan melihat terobosan. Kita akan melihat breakthrough. Dan kita akan melihat perjalanan kita ini semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Finish well, finish strong. Didapati menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan lebih dari apapun. Amin. Memberi diri, memberi hati, memberi hidup sepenuhnya untuk nyenangin hati Tuhan.
Kita lupakan semua ego, kita lupakan semua keinginan hawa nafsu kita benar-benar harus menang dalam hal ini. Supaya kita ini bisa memilih jalan yang tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Dan di ujungnya kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, lah firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo, ikiri miana naramo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore.
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. I believe in miracle. I see a soul set free. Miraculous, the changed one, redeemed through Calvary. I see the lily Buddhist way up through the stubborn shore. I believe in miracle, for I believe in God. I believe in miracle. I've seen the soul set free. Miraculous, the changed one, redeemed through Calvary.
Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku ku bekal